Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman, jamaah sekalian, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah salah satu di antara bahasan yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab beliau Ar-Rusul War-Risalat. Ar-Rusul War-Risalat. Ini adalah salah satu di antara serial buku yang beliau tulis khusus berkaitan dengan rukun iman yang kelima, yaitu beriman pada hari akhir. Beliau menulis beberapa buku khusus tentang rukun iman yang kelima ini. Di antaranya adalah Asyratu As-Sa'ah, kemudian terjadinya kiamat, dan kemudian diantaranya Al-Jannatu wan-Nar. Maaf, serial buku yang beliau tulis kaitannya dengan rukun iman. Dan diantaranya beliau menulis satu buku khusus yang berkaitan dengan beriman kepada para rasul. Di antaranya juga beliau menulis kitab khusus tentang malaikat. Dan beberapa tahun yang lalu saya menerjemahkan buku Menyelisik Alam Malaikat. Itu juga bagian dari pembahasan rukun iman, kaitannya dengan rukun iman. Dan buku tersebut sudah kita bahas di beberapa tempat. Walhasil kita ingin menyampaikan salah satu pembahasan yang ada di dalam Ar-Rusul War-Risalat kaitannya dengan materi yang sudah cukup akrab dalam pendengaran kita, yaitu tanda-tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Biasa disebut Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian, atau biasa juga disebut Mu'jizatun Nabi,
mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman azzanallahu jami'an. Nabi kita salawatullahi wasallamuhu alaihi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada diri beliau terjadi banyak mukjizat. Mukjizat tersebut ada yang sudah berlalu, ada yang sedang berlangsung dan akan berlangsung, ada yang akan berlangsung. Dan kebanyakannya yang akan kita sebutkan di sini adalah yang sudah berlalu. Ikhwatal iman azanallahu jami'an, mukjizat terbesar Nabi kita salawatullahi wassalamuhu alaihi sebagaimana yang sudah sangat mafhum di kalangan kita adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada beliau Nabi kita salawatullahi wassalamuhu alaihi, dan di masa beliau tidak ada satu pun kitab dan tidak ada seorang penyair pun yang bisa menandingi Al-Quran. Satu surat pendek di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Asr. Seorang pendusta di masa Nabi kita salawatullahi wassalamuhu alaihi pernah ingin membuat tandingan dengan surat Al-Asr, di mana kita ketahui surat Al-Asr ini semua ayatnya, dari ketiga ayatnya itu semuanya diakhiri dengan huruf ra. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Semua berakhir dengan ra. Lalu seorang Musailamah kemudian menyebutkan sebuah binatang yang hidupnya di padang pasir bernama wabar. Wabar. Lalu kemudian wa ma adraka mal wabar, tahukah Anda apa wabar itu? Tidak ada yang mulia pada fisiknya itu kecuali kepala dan dada, illa ra's was sadr. Ketiganya juga diakhiri dengan huruf ra. Namun kemudian sampai orang pengikut Musailamah Al-Kadzab sendiri menyatakan bahwa itu sangat dangkal maknanya. Walhasil jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, perhatikan ucapan jin yang ada di dalam surat Al-Jin ayat pertama. Jin mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakan, diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran, lalu jin itu mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan Al-Quran itu sangat menakjubkan. Ini katanya jin. Dan Bapak dan jamaah sekalian silahkan baca tafsir, diantaranya tafsir Imam Ibnu Katsir kaitannya dengan jin mana yang dimaksud dan mengapa mereka mengatakan ucapan tersebut dan seterusnya. Yang jelas jin mengatakan ketika itu kami mendengarkan Al-Quran sangat menakjubkan. Dan perhatikan komentarnya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau kaitannya dengan ayat 1 dari surat Al-Jin ini. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu huruf-hurufnya menakjubkan. Huruf-hurufnya menakjubkan. Ini katanya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dan perhatikan, seluruh bahasa yang ada di dunia ini hurufnya saja tidak ada yang sama dengan huruf Al-Quran.
Ada berapa huruf Al-Quran, Pak? Hah? Ada berapa? Lah huruf Al-Quran tidak paham. Atau huruf hijaiyah? Hah? Ada yang mengatakan 26. Ada yang mengatakan 28. Ada yang lain? Yang lain diam. Diamnya tanda setujunya. Diamnya berarti tanda setuju. Yang benar itu adalah huruf hijaiyah ada 29. Iya kan? Ada yang mengatakan 30. Karena ada yang namanya lam alif. Lamnya ada, alifnya juga ada. Kata para ulama ini tidak benar penamaan ini. Karena lam sudah ada, alif juga sudah ada, udah hapus aja. Berarti tinggal 29. Ada lagi diperdebatkan, yaitu alif dan hamzah. Ada yang mengatakan 1. Apa alasannya mengatakan 1? Karena biasanya hamzah itu ditulis di atas alif, iya kan? Itu diantara alasannya mengatakan 1. Tapi tidak bisa disatukan antara hamzah dengan alif. Banyak alasannya. Alasannya diantaranya alif itu kalau dia di awal tidak pernah dia dibaca, iya kan? Hanya dibaca ketika saat darurat. Kemudian makhrajnya pun berbeda. Tempat keluarnya hamzah itu di pangkal tenggorokan, sementara alif dia di al-jauf. Tidak bisa. Hamzah terkadang ditulis di atas alif, terkadang ditulis di atas waw, terkadang dia tulis di atas ya. Sementara alif tidak pernah dicampuri. Iya kan? Tidak bisa disatukan. Hamzah dan alif. Maka yang benar adalah 29. Tempat keluarnya menurut Sibawayh. Siapa Sibawayh, Pak? Yang jelas bahwa huruf-hurufnya pun sangat menakjubkan. Bahwa Al-Quran itu ada tempat keluarnya dari kerongkongan, ada dari al-jauf, ada dari bibir, ada dari lisan, ada dari khayshum atau hidung. Lalu kemudian masing-masing dari lidah itu berbeda-beda lagi. Kata Sibawayh, di sana sebenarnya ada 17 tempat keluarnya huruf itu, namun bisa diringkas menjadi 5. Dan perhatikan Bapak dan jamaah sekalian, ketika salah dia keluar, pasti suaranya berbeda. Dan bisa merubah makna. Jadi di sana ada 2 yang sangat penting. Yang pertama adalah tempatnya keluar, yang keduanya adalah bagaimana ia keluar. Itulah yang disebut dengan sifat huruf. Jadi bagaimana ia keluar. Ala kulli hal bahwa Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa huruf Al-Quran itu sendiri sangat menakjubkan. Kemudian kalimat-kalimat atau kata-kata yang terdapat di dalam Al-Quran itu pun sangat menakjubkan. Sehingga banyak kalimat atau kata yang ada di dalam Al-Quran itu yang tidak bisa diwakili oleh bahasa apapun. Tidak bisa dipahami dengan sempurna kecuali dengan memahami bahasanya Al-Quran itu sendiri. Kemudian selanjutnya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala bahwa susunan kalimatnya pun sangat menakjubkan. Dan kita akan tambah yakin dengan menakjubkannya Al-Quran tersebut ketika kita mempelajari bahasa Arab yang merupakan bahasanya Al-Quran. Walhasil kata Imam Al-Qurtubi lebih lanjut, ketika hurufnya sangat menakjubkan, kata-kata atau kalimat yang terdapat di dalamnya menakjubkan, kemudian uslub bahasanya pun sangat menakjubkan, selanjutnya adalah maknanya pun sangat menakjubkan. Maknanya pun sangat menakjubkan. Selanjutnya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala,
orang kondisi manusia yang mengamalkan Al-Quran pun sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Dan subhanallah, di dunia ini saja, di dunia ini ketika kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, di mana banyak orang mengamalkan Al-Quran, yang lainnya tidak mengamalkan Al-Quran, itu sangat jauh berbeda. Itulah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwa kondisi manusia yang mengamalkan Al-Quran itu sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan, akan selalu terjadi di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah sebuah masyarakat yang mengamalkan Al-Quran, sesuatu yang di luar dugaan. Selanjutnya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwa pahala yang akan didapatkan orang yang mengamalkan Al-Quran pun sangat luar biasa. Dan perhatikan ibadah-ibadah yang kita laksanakan, sholat fardu, sholat sunnah, puasa, dan lain sebagainya, semuanya diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Selanjutnya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, kondisi kehidupan manusia yang mengamalkan Al-Quran di akhirat pun akan sangat menakjubkan. Itulah diantara komentar Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan ayat pertama dari surat Al-Jin, di mana Al-Quran yang dikatakan oleh jin bahwa itu sangat menakjubkan merupakan mukjizat terbesar Nabi kita salawatullahi wassalamuhu alaihi. Dan mukjizat ini bagi Nabi kita salawatullahi wassalamuhu alaihi berlaku pada masa yang lalu, berlaku pada masa sekarang, dan juga berlaku pada masa yang akan datang. Selanjutnya di antara mukjizat atau tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini pun satu mukjizat yang tidak pernah sejak para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terjadi pada selain nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan pernah terjadi setelah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di waktu Isya Nabi kita salawatullahi wassalamuhu alaihi masih ada di kota Makkah, dan kemudian sebelum subuh beliau kembali berada di kota Makkah. Ayatnya jelas dibacakan oleh imam kita tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kita ketahui bahwa perjalanan dari Makkah sampai kemudian ke Palestina, Masjid Al-Aqsa, itu ditempuh 1 bulan pergi dan pulang. Kan begitu? 15 hari ke sana, 15 hari kembali. Kemudian naik ke langit. Perhatikan sebuah ayat yang terdapat dalam surat Al-Ma'arij, ayat yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Malaikat itu naik ke sana, naik ke sana dalam waktu 1 hari, di mana ketika kalian yang menempuhnya harus ditempuh dalam kurun waktu 50.000 tahun. 50.000 tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis naik ke langit yang ditempuh 1 bulan darat, kemudian udaranya 50.000 tahun. Perhatikan komentarnya, kata Imam Ibnu Katsir kaitannya dengan hal ini. Beliau mengangkat kurang lebih 4 pendapat berkaitan dengan ayat 4 dari surat Al-Ma'arij tersebut. Yang jelas secara logika itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Terlebih ruang angkasa yang dilalui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baik dari
suhu panas dan yang lainnya itu tidak bisa dilakukan oleh tidak bisa, secara logika itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Namun di dalam Islam ada hal-hal yang karena besarnya, karena agungnya tidak bisa kemudian dicerna oleh logika kita. Karena demikian sempitnya logika kita. Yang jelas di antara penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa jarak antara dunia ini dengan langit yang pertama itu harus ditempuh, kalau kita berjalan biasa atau berkendaraan onta ataupun kuda, itu harus ditempuh kurang lebih 500 tahun. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Silakan perhatikan tafsir beliau berkaitan dengan ayat 4 dari surat Al-Ma'arij atau ayat-ayat yang lainnya, di antara terdapat dalam surat Nuh. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau lebih lanjut mengatakan ketebalan langit yang pertama itu harus ditempuh dalam kurun waktu 500 tahun pula. Kemudian jarak antara langit yang satu ke langit berikutnya itu sama, ketebalan langit yang kedua sama dengan langit yang pertama, dan demikianlah seterusnya sampai langit yang ketujuh. 7 dikali 2 sama dengan 14, kan begitu? 14.000. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, jarak antara langit yang ketujuh ke Baitul Ma'mur, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhir di sana atau di sisi arasy Allah Subhanahu wa taala, itu harus ditempuh dalam kurun waktu 34.000 tahun. Itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sehingga Allah Jalla Jalaluhu mengatakan bahwa malaikat itu naik ke atas sana dalam satu hari, yang mana jika kalian yang menempuhnya harus ditempuh dalam kurun waktu 50.000 tahun. Ikhwatal iman azanallahu jami'an, Nabi kita salawatullahi wassalamuhu alaihi ketika Isra dan Mi'raj, beliau menempuhnya tidak sampai 1 malam, bisa jadi hanya setengah malam. Maka tidaklah heran kalau ini pun termasuk diantara mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bukan waktunya sekarang untuk merinci peristiwa itu. Kemudian di antara mukjizat Nabi kita salawatullahi wassalamuhu alaihi adalah insyiqaqul qamar. Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan, dan ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat 1. Allah tabaraka wa taala mengatakan, iqtarabatis sa'ah, kiamat telah dekat. Kiamat telah dekat. Wansyaqqal qamar, bulan telah terbelah. Kapan terbelahnya bulan? Ini diantara permintaannya orang Quraisy. Wahai Muhammad, kalau betul engkau itu nabi, datangkan tanda kenabianmu. Persis seperti umatnya Nabi Soleh. Kalau kau memang betul nabi, keluarkan onta dari batu besar itu. Keluar onta, mereka tidak mau beriman. Orang Quraisy pun demikian, yang memang bandel tidak mau beriman kepada Nabi kita salawatullahi wassalamuhu alaihi. Mereka melihat bulan terbelah, bahkan gua Hira ada di antara dua belahan itu. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan, bukan hanya orang yang ada di Mekah ketika itu melihat, sampai yang ada di luar Jazirah Arab pun melihat kejadian itu. Maka oleh sebab itu, kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, wa yanqulu Ibnu Katsir ijma'al muslimin ala wuqu'i hadhil ayah. Ibnu Katsir menukil ijma' kaum muslimin mengenai terjadinya peristiwa ini, yakni tanda kenabian Nabi kita SAW, kama yadhkuru annahu qad waradatil ahadits bi dzikrin syiqaqi al-qamar mutawatirah, sebagaimana beliau juga menyebutkan, yakni Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa
hadis mutawatir banyak diriwayatkan mengenai terbelahnya bulan ini. Wa qad syahada hadhil mu'jizah an-nas fi anha'il jaziratil arabiyah. Ini kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar bahwa mukjizat ini telah disaksikan oleh manusia yang ada di seluruh penjuru jazirah Arab. Fa inna ahla Makkah lam yusaddiqu, namun kemudian penduduk Makkah tidak mempercayai dan tidak membenarkan mukjizat Nabi kita sallallahu wasallamuhu alaihi, dan mereka mendustakannya, khususnya orang-orang yang memang tidak ingin beriman pada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Bahkan ketika terjadi pembelahan bulan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu saharana Muhammad telah menyihir kita. Maka oleh sebab itu tidak heran kalau dalam pembahasan tentang tentang tanda-tanda kenabian dan mukjizat kenabian selalu disebutkan perbedaan antara mukjizat, karamah dan sihir. Di sini orang Quraisy yang tidak mau beriman kepada Nabi kita sallallahu wasallam kemudian mengatakan Muhammad menyihir kita. Kok ada seperti itu? Summa stadraku qailin unzuru ma ya'tikum bihi as-sifar. Perhatikanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang hina di antara kalian. Karena mereka memandang bahwa sesuatu yang terjadi luar biasa itu imma itu adalah hasil tukang syair atau mungkin tukang sihir. Walayazubillahi ta'ala. Yang jelas ikhwatal iman azanallahu jami'an, ini di antara mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kaum muslimin telah melakukan ijma', kesepakatan mengenai terjadinya hal ini, dan beliau pun mengatakan bahkan hadisnya mutawatir, dan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar menunjukkan hal itu, bahwa bulan di masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah terbelah. Itu diantaranya disebabkan permintaan orang Quraisy agar mereka melihat tanda mukjizat Nabi kita SAW agar mereka beriman kepada beliau. Namun kemudian ketika tanda itu terjadi, mereka tidak kunjung beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam. Mukjizat selanjutnya adalah taksiruhu ta'am salawatullahi wassalamuhu alaihi, diperbanyaknya makanan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi beberapa kali. Terjadi beberapa kali, bukan hanya satu kali. Yang akan kita bacakan di sini hanya salah satu di antaranya. Wa qad waqa'a hadza minhu aksar min marra. Ini kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, ini terjadi pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beberapa kali. Fa min dzalika ma rawahu Anas. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, qala Abu Talha li Ummi Sulaim. Abu Talha pernah mengatakan kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah istrinya Abu Talha. Laqad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan. Ini katanya Abu Talha. Aku mendengarkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampaknya beliau sudah sangat lemah. A'rifu fihi al-ju', di mana dengan suara beliau itu aku mengetahui bahwa beliau tengah merasakan lapar. Merasakan lapar. Fala indaki min syai', apakah engkau memiliki sesuatu? Faqalat na'am. Ummu Sulaim mengatakan iya. Fakhraj aqrashan min syair, maka beliau pun mengeluarkan beberapa wadah yang berisi gandum. Summa akhrajat khimaran laha falafata al-khubza bi ba'dihha. Kemudian dikeluarkan di sana terdapat daging yang kemudian daging itu dibungkus dengan roti. Dan riwayat yang lain mengatakan ini terjadi saat terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab,
di mana ketika Nabi kita salawatullahi wasallamuhu alaihi menggali parit bersama dengan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, di sanalah kemudian Abu Talha menyaksikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menderita lapar. Lalu kemudian beliau kembali ke rumah dan bertanya kepada istrinya, apakah engkau punya sesuatu? Ada gandum, kemudian gandum itu diadon menjadi roti, lalu kemudian roti itu dicampur dengan daging dan seterusnya. Kemudian ketika itu istrinya Abu Talha kemudian mengatakan, panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan katakan kepada beliau, ajak beberapa orang untuk ikut serta dalam undangan tersebut. Namun kemudian ketika Abu Talha memanggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ternyata di peperangan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundang seluruh sahabat. Wahai para sahabatku, Abu Talha telah menyiapkan hidangan istimewa pada hari ini. Padahal tadi istrinya mengatakan suruh mengajak beberapa orang. Mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, mungkin 5 orang. Lalu kemudian Abu Talha ini kembali ke rumahnya menyampaikan dalam keadaan cemas, jangan-jangan makanan nanti tidak cukup untuk sahabat yang diundang oleh Nabi kita salawatullahi wasallamu alaihi. Dan sampailah beliau menyampaikan kepada istrinya. Namun kemudian istrinya tidak panik. Istrinya tidak panik. Justru kemudian istrinya bertanya kepada Abu Talha, tadi ketika disampaikan undangan, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadamu berapa makanan hidangan tersebut untuk berapa orang? Lalu kemudian Abu Talha mengatakan, iya betul disampaikan, ajak 2 orang atau mungkin 3 orang atau mungkin 5 orang. Ketika itu istrinya Abu Talha kemudian mengatakan, kalau tadi beliau bertanya, maka beliau yang lebih tahu. Beliau yang lebih tahu. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita Bapak dan jamaah sekalian ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mestinya kita itu dalam dalam satu keluarga memahami yang namanya Islam, memahami dakwah. Tadi kalau seandainya istrinya Abu Talha ini tidak ngaji, Pak, kira-kira apa jawabannya yang ada dalam benak kita? Disuruh undang 3 orang, yang diundang sekelompok besar. Mungkin ngomel dan lain sebagainya. Tetapi beliau adalah orang yang tahu betul tentang mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan tahu apa yang ada dalam benak Nabi kita sallallahu wasallamu alaihi. Maka pertanyaan istrinya kepada Abu Talha, apakah tadi ketika disampaikan undangan beliau bertanya, kira-kira makanan itu cukup untuk berapa orang? Lalu kemudian Abu Talha menyampaikan, maka kemudian istrinya menjawab, kalau sudah disampaikan bahwa hidangan cukup untuk sekian orang, lalu kemudian beliau mengundang sekian banyak orang, maka beliau yang lebih tahu. Nah, ikhwatal iman azanallahu jami'an. Ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang bersama dengan beberapa orang sahabat, puluhan mungkin ratusan sahabat. Riwayat yang lain mengatakan ada sekitar 70-80 orang. Lalu kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu menyiapkan hidangan ketika itu. Setelah itu beliau mengatakan masuk 10 orang. Setelah makan sampai kenyang 10 orang, masuk lagi 10 orang, masuk lagi 10 orang, masuk lagi 10 orang. Kata sahabat yang hadir ketika itu, jumlah kami sekitar 70 sampai 80 orang. Yang tadi hidangannya disiapkan tidak cukup untuk 10 orang. Dan ini terjadi beberapa kali. Terjadi beberapa kali. Di antaranya pernah seorang sahabat diundang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Lalu kemudian sampai di rumah beliau alaihi salatu wassalam, beliau mencari kurma dan lain sebagainya. Walhasil beliau mendapatkan 7 biji kurma. Lalu kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat tersebut agar kemudian kurma itu diletakkan di sebuah wadah, lalu kemudian beliau meletakkan tangannya di atasnya, dan kemudian setelah itu beliau mendoakan barokah untuk kurma tersebut. Lalu kemudian
ada seorang sahabat mengkisahkan bahwa ketika itu saya makan, dan kemudian setelah saya makan, bijinya saya kumpul. Saya kumpulkan bijinya, kata beliau, saya hitung dan lain sebagainya. Ternyata saya sudah makan sampai kenyang. Saya hitung bijinya, terkumpul sekitar 51 biji. 51 biji. Ternyata, kata beliau, sahabat yang ada di dekat saya melakukan hal yang sama. Makan, dikumpul bijinya, lalu dihitung. Sudah sekian, dan ternyata beberapa orang sahabat yang hadir ketika itu, dan kurmanya masih utuh 7 biji. Masih utuh 7 biji. Itu diantara mukjizat Nabi kita salawatullahi wassalamu alaih. Selain itu pun minuman terkait dengan susu. Terkait dengan susu ini pun terjadi beberapa kali. Di antaranya terjadi pada diri Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Abu Hurairah mengatakan, beliau ini termasuk ahlus suffah yang tinggal di masjid, tinggal di masjid. Para ulama mengatakan mereka tinggal di masjid di antaranya karena kemiskinannya, karena tidak ada tempat tinggal dan lain sebagainya. Tetapi perlu diketahui bahwa di antara tujuan besar mengapa ahlus suffah ini mendiami Masjid Nabawi ketika itu, di antaranya karena ingin secara konsisten untuk mengambil ilmu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ahlus suffah. Dan perhatikan Bapak dan jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara para ulama ada yang membahas secara khusus kaitannya dengan orang-orang atau para sahabat yang termasuk ahlus suffah yang sepeninggal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan di antara mereka itu menjadi gubernur dan petugas di luar Makkah dan Madinah, menunjukkan keagungan ilmu yang mereka ambil dari Nabi kita salawatullahi wassalamuhu alaihi. Di antara ahlus suffah tersebut adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, suatu ketika aku menderita lapar, dan ini terjadi pada diri beliau beberapa kali. Beliau pernah mengatakan, terkadang aku menempelkan perutku ke lantai masjid karena lapar yang aku derita. Itu katanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, suatu ketika aku menderita lapar, lalu aku keluar ke jalan yang biasa dilalui oleh para sahabat. Ketika itu aku bertanya, melintas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku bertanya kepada beliau tentang suatu hal. Tidak ada komentar. Kemudian setelah itu aku menunggu Umar berlalu, aku pun bertanya, tidak ada komentar. Di antara tujuannya Abu Hurairah bertanya ketika itu, agar sahabat yang mendapatkan atau bertemu dengan beliau mengetahui kondisi yang sedang diderita oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian ketika itu walhasil melintas Nabi kita salawatullahi wassalamuhu alaihi. Kata Abu Hurairah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, ketika itu beliau tahu persis apa yang sedang aku alami. Lalu kemudian setelah itu, setelah berlangsung percakapan antara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilhaq ya Abu Hurairah. Abu Hurairah ikut. Lalu kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya, ikutlah Abu Hurairah. Lalu kemudian Abu Hurairah mengatakan, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kami mendapatkan segelas susu. Ini dalam kondisi lapar ini, Pak. Dalam kondisi lapar. Yang biasanya dalam kondisi seperti ini, biasanya ketika sampai ke sana, apalagi yang diundang adalah Abu Hurairah sendiri ketika itu. Abu Hurairah mengatakan dalam dirinya, kata Abu Hurairah, dalam diriku aku pun menyangka bahwa orang yang pertama kali akan minum susu itu adalah aku. Kata Abu Hurairah. Setelah hadir susu tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, panggilkan semua ahlus suffah yang ada di masjid. Yang ada di masjid. Padahal dalam benaknya tadi dia adalah orang pertama yang akan minum susu. Sudah lapar, sudah dapat minuman yang sangat lezat, justru diperintah, disuruh. Ya mungkin ini diantara
yang dilakukan oleh para kiai kita atau para ustadz kita di pesantren untuk melatih mental para santri, kan begitu? Sudah disusu dalam kondisi lapar malah disuruh panggil ahlus suffah. Dalam benak Abu Hurairah masih berlanjut, nanti ketika sampai ahlus suffah yang aku undang, mungkin aku orang pertama yang akan minum susu itu. Lalu kemudian dipanggil ahlus suffah. Datanglah ahlus suffah ini ke rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adab makan dan adab minum menunjukkan kepada kita bahwa orang yang menuangkan makanan atau menuangkan minuman atau menyendok makanan, dia yang terakhir minum. Ini salah satu di antara adab makan atau adab minum. Silahkan lihat di dalam bukunya Abdul Aziz bin Fatih As-Sayyid Nada, Mawsu'al Adab Asy-Syar'iyyah Al-Islamiyah, ensiklopedia adab Islam. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah adabnya itu adalah hendaknya kita memberikan minuman dari kanan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Lalu kemudian ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Hurairah, berikan kepada yang pertama. Masih berlanjut dalam benaknya Abu Hurairah, mungkin kalau sudah yang pertama, aku yang kedua. Selesai yang pertama minum sampai kenyang, susu kembali ke tangannya Abu Hurairah, kata Nabi SAW, berikan kepada yang kedua. Berikan kepada yang kedua. Dalam benak Abu Hurairah, mungkin setelah yang kedua, aku yang ketiga. Setelah yang kedua, kembali susu itu ke tangannya Abu Hurairah, kata Nabi SAW, berikan yang ketiga. Dan demikianlah selanjutnya sampai seluruh ahlus suffah minum sampai kenyang. Susunya tadi tidak seberapa. Susu kembali ke tangan Abu Hurairah. Setelah semua minum, digilir oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Nabi SAW mempersilahkan kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, silahkan Anda minum. Diminum oleh Abu Hurairah sampai kenyang. Setelah kenyang, susu diletakkan, gelas diletakkan, kata Rasulullah SAW, tambah lagi wahai Abu Hurairah. Ditambah lagi oleh Abu Hurairah. Setelah yang kedua kalinya diletakkan gelasnya, kata Nabi SAW, tambah lagi wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah pun menambah. Setelah yang ketiga, kata Rasulullah SAW, tambah lagi wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, la ajidu minhu maslakan, udah ndak ada tempatnya wahai Rasul. Udah penuh, sudah penuh. Setelah itu barulah kemudian Nabi kita SAW minum susu tersebut dan susu masih tersisa. Dan sekali lagi kaitannya dengan susu ini terjadi beberapa kali. Di antaranya terjadi pada Abdullah ibn Mas'ud, yang di zaman jahiliyah beliau ini dipanggil dengan Ibnu Abdin. Ibnu Abdin. Beliau ini adalah tukang gembalanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth salah satu di antara pembesar Quraisy yang sangat besar permusuhannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya dengan Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang mulazamah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai sahabat yang lain mengatakan, siapa yang ingin mengetahui, yang paling mirip akhlaknya atau adabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ibnu Mas'ud. Berbeda dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah penduduk Madinah. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, umur beliau baru 10 tahun. Ketika itu umminya Anas langsung menyerahkan Anas kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, ini putraku masih sangat muda, aku menitipkan putraku ini kepada Anda wahai Rasul, agar ia bisa membantumu, melayanimu. Walhasil baik Ibnu Mas'ud maupun Anas ibnu Malik, diantaranya sahabat-sahabat yang lainnya, mereka menyiapkan sendal, sepatu, air wudu, mengambilkan air ketika beliau buang air, dan seterusnya, menyiapkan bantal dan seterusnya.
Sampai diantara para sahabat ada yang menggelari Ibnu Mas'ud dan juga Anas Ibnu Malik dengan sahibun na'al, pelayan sandalnya Rasul, pelayan bantalnya Rasul dan lain sebagainya. Kata Abu Hurairah, yang paling mirip salatnya Rasul baik ketika mukim maupun ketika safar adalah Anas Ibnu Malik. Yang paling mirip akhlaknya dengan Rasul adalah Ibnu Mas'ud. Kemudian para sahabat menyebutkan yang paling mirip wajahnya dengan Rasul adalah Al-Husain, cucu Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ikhwatal iman azanallahu jami'an, Ibnu Mas'ud suatu ketika sebuah riwayat menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikejar, pernah diganggu oleh orang Quraisy. Lalu kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menuju ke gunung atau menuju ke lembah. Lalu kemudian di tempat itu bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta susu, apakah Anda punya susu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apa katanya Ibnu Mas'ud? Saya ini hanya pengembala. Saya ini hanya pengembala. Tidak boleh saya memberikan apapun, baik susu maupun binatang ternak dan seterusnya. Walhasil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tolong berikan kepadaku kambing atau sapi, saya lupa, kambing betina yang belum pernah dinikahi oleh kambing jantan. Umurnya masih sangat muda, belum pernah dinikahi oleh kambing jantan. Lalu kemudian diberikanlah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh Ibnu Mas'ud. Lalu kemudian Nabi SAW menempelkan atau mengusap ambing susu kambing tersebut. Lalu seketika itu ia mengembang. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerah susunya. Nabi SAW minum, Abu Bakar minum, termasuk Ibnu Mas'ud ketika itu minum. Setelah diperah susunya, lalu kemudian kembali disentuh atau diusap oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian susu kambing tersebut kembali mengempis. Subhanallah. Kejadian yang lainnya, Nabi kita SAW pernah bertemu dengan pengembala kambing ataupun sapi, dan kemudian di sana ada kambing betina atau sapi betina yang sudah sangat tua, sakit-sakitan, tidak bisa lagi ikut ke padang gembalaan. Lalu kemudian Nabi SAW minta izin untuk memerah susunya, lalu kemudian susunya pun bisa diperah dan kemudian bisa diminum oleh beliau, oleh Abu Bakar, dan kemudian oleh keluarga pengembala tersebut. Nah, ikhwatal iman azanallahu jami'an, itu diantara mukjizat Nabi kita salawatullahi wassalamuhu alaih. Kemudian diantaranya adalah air, dan kaitannya dengan air ini terjadi pula beberapa kali. Pernah Nabi kita salawatullahi wassalamuhu alaih di dalam perjalanan, lalu kemudian mereka mendapatkan sebuah sumur yang sudah hampir mengering, mengering. Lalu kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar diambil air sedikit air dari dalam sumur tersebut. Beliau menggunakannya untuk wudu, lalu kemudian beliau mendoakan untuk barakah, dan kemudian sisanya dituangkan kembali ke dalam sumur, dan walhasil ketika itu sumur airnya meluber dan kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang hadir ketika itu. Dan kemudian diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangkan kepada beliau air yang tidak terlalu banyak, lalu kemudian beliau mendoakan barakahnya, lalu kemudian meneteslah air dari sela-sela jari beliau. Subhanallah. Dan kemudian diantaranya adalah mukjizat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Diantaranya disebutkan dalam sebuah hadis, diberikan kepadaku 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Diantaranya bahwa musuhnya itu takut ketika
beliau mengetahui Nabi SAW akan menyerang mereka dengan jarak 1 bulan perjalanan. Musuh sudah takut. Subhanallah. Dan kemudian di antara mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah diijabahnya doa beliau. Di antara doa beliau yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang perempuan datang kepada beliau yang terkena penyakit penyakit ayan ya. Lalu kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kambuh penyakitnya itu, dia pun tersingkap auratnya dan sebagainya. Lalu kemudian datang kepada Nabi SAW minta didoakan, wahai Rasul, doakan aku agar aku sembuh dari penyakitku ini. Lalu kemudian Nabi SAW menyatakan, kalau kau mau, aku akan doakan biar kau sembuh, namun kalau kau bersabar, aku jamin untukmu surga. Lalu kemudian kata perempuan itu, kalau begitu lebih baik aku bersabar, yang penting sudah dapat surga. Lalu kemudian kata perempuan itu, wahai Rasul, doakan aku kepada Allah agar ketika kambuh penyakitku ini auratku tidak tersingkap. Lalu kemudian Nabi SAW mendoakan kepada Allah. Setelah itu perempuan tersebut ketika kambuh penyakitnya kemudian tidak lagi tersingkap auratnya, menunjukkan doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diijabah. Dan banyak lagi di antaranya masih terkait dengan ibunya, masih terkait dengan Abu Hurairah. Dalam hal ini adalah ibunya. Abu Hurairah suatu ketika pernah mengatakan dan datang menangis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap saat ia mendakwahi dan mengajak ibunya kepada Islam. Namun suatu ketika justru ibunya mengucapkan ucapan yang membuat Abu Hurairah ini marah karena mendengarkan ucapan tersebut yang terkait dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW menyampaikan, dan dalam keadaan menangis menyampaikan bahwa, wahai Rasul, doakan ibunya Abu Hurairah agar masuk Islam. Lalu didoakan oleh Nabi kita salawatullahi wasallamuhu alaihi. Dan kemudian ketika itu Abu Hurairah kembali ke rumahnya, dan belum lagi sampai ke rumah ternyata umminya atau ibunya Abu Hurairah sudah bersiap masuk Islam. Maka setelah terjadi dialog antara mereka berdua, beliau kembali kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tersenyum ataupun tertawa karena ternyata ibunya sudah masuk Islam. Dan banyak di antara yang menunjukkan diijabahnya doa Nabi kita salawatullahi wasallamu alaihi yang sekaligus merupakan mukjizat beliau. Di antaranya ketika beliau mendoakan Ali bin Abi Thalib ketika sakit mata, lalu kemudian beliau didoakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kemudian penyakitnya sembuh seolah-olah tidak pernah sakit, dan kemudian setelah itu tidak pernah sakit mata lagi. Dan banyak lagi yang menunjukkan doa Nabi kita sallallahu wasallamu alaihi diijabah. Di antara mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah batu yang mengucapkan salam kepada beliau. Sebuah batu yang mengucapkan salam kepada beliau. Sebagaimana beliau pernah mengatakan bahwa aku tahu betul batu yang pernah mengucapkan salam untukku. Dan kemudian di antara mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mendengarkan rintihan sebatang pohon yang dalam hal ini yang ketika beliau baru datang ke Madinah dijadikan mimbar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri ataupun duduk di atasnya ketika menyampaikan khutbah. Beberapa waktu setelah itu, lalu kemudian para sahabat membuatkan mimbar untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lalu pohon itu disingkirkan. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan rintihan tangisan pohon ini sebagaimana anak kecil yang menangis. Setelah itu diusap oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian pohon itu pun diam.
Mengapa demikian? Mengapa ia merintih dan menangis? Karena pohon itu mengatakan, ditinggalkan, aku tidak digunakan lagi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak digunakan lagi untuk melakukan kebaikan di atasku. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata sampai pohon pun paham dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat naib kalau kita yang punya telinga tidak paham dakwah di masa beliau, pohon paham dakwah. Mudah-mudahan kita yang punya pendengaran lebih paham akan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja jamaah sekalian ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak di antara mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang belum kita sampaikan. Di antaranya adalah kaduan onta yang terlalu banyak dipekerjakan dan kemudian sedikit dikasih makanan, dan kemudian di antaranya adalah sebatang pohon yang pernah berbicara dan mengucapkan salam kepada beliau di samping batu yang tadi kita sebutkan. Dan di antaranya adalah beliau menyampaikan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, apa yang terjadi ketika dicabut roh, apa yang terjadi di alam kubur, apa yang terjadi di di hari kebangkitan, apa yang terjadi ketika nanti amalan ditimbang, ketika dibagikan catatan amal, ketika terjadi sirat, dan apa yang terjadi di dalam surga dan neraka. Itu semua adalah hal-hal yang gaib yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan kemudian beliau sampaikan itu bagian dari mukjizat, dan bagian dari mukjizat tersendiri atau bagian dari mukjizat yang berkait dengan Al-Qur'an. Ikhwatul iman azanallahu jami'an, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada pribadi kami dan kemudian kepada kita semuanya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kita, baik dunia kita maupun ukhrawi kita. Dan semoga ilmu-ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita menjadikan diri kita dekat kepada Allah, mendapatkan ridhonya dan juga mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.